Heavenly greetings in Jesus' name. The Lord be with your spirit. Just as there are two sides to every coin, there are also two sides to Christianity. Our love for Christ, which overflows to our neighbors, and that is our love for others. Truly, to what benefits are our spiritual gifts without love? We at the University of God, we believe so much in the Word of God. The Bible is true. 1 Corinthians 13 has summarized it all, that without love, we are all nothing, and without love, we are all poor. The University of God and partners have arrived here today in Surabaya, Indonesia, to meet other members of the body of Christ from another hemisphere. We are here to share the love of Christ with the less privileged. The University of God and partners collaborating with a local charitable organization, Yayasan Pondok Kasih, also known as the House of Love Foundation, are here to put smiles on our friends' faces. And I'm going to meet the founder, the CEO of the House of Love Foundation, Mrs. Hannah Ananda. So, come with me. Thank you very much for opening your door for the University of God to collaborate together with the House of Love Foundation. So, I want to thank the University of God for this collaboration, this wonderful collaboration this afternoon, where we can serve our underprivileged people together and children. So the people that we are going to have this afternoon is about 150 adults from different communities, from different slum communities. They live on the cemeteries, they live in the garbage dump, and they live everywhere where people live. And we also have the medical checkup. We also had lunch with them, and it is so wonderful. Thank you for the packages that you have prepared. And when they go home, they are going to receive big packages of staples, which they really need. Thank you so much, University of God. It's very nice of you to remember us. Thank you to you, Prophet Resin, and also to all the team there. here is a medical room where patients receive treatment. So let's go inside and see what is happening. Usin, makam rangka. Ini ngeluh cekot-cekot. Ini darah tinggi. Di sini ditarik berapa? Enggak. Sama sekali nggak Pak ya? Enggak. Bu Mariati, makam rangka. Vertigo sama cokot-cokot itu loh Mbak. Resep dokter. Suruh ambil obat ya. Udah bayar. Terima kasih. Mohon berkati Ibu, Tuhan memberkati ya.
Senang sekali ya, Mama lama enggak ketemu sama semua, tapi kalian ada di dalam hati saya. Amin. Sore ini kita bisa bertemu dan Tuhan memberkati kita dengan berkat. Bayangkan, yang memberkati kita ini dari luar negeri. Dari berapa komunitas di sini? Dari Rangka, dari mana lagi? Dari Kuburan Mataram, dari mana lagi? Dari mana? Dari Pakis. Puji Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, menyenangkanmu, ku rindu selalu menyenangkanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Thank you very much for receiving this invitation, everyone. Terima kasih sudah hadir untuk undangannya siang hari ini. So, heavenly greetings in Jesus' name. Saya mengucapkan selamat datang atas nama Tuhan Yesus. I want to say on behalf of the University of God, Ya, saya mau bicara mewakili Universitas dari Tuhan. that we are very glad to see you here today. Kami semua sangat senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. I'm not here only to bring the word of mouth. Jadi saya datang ke sini bukan hanya sekedar mengucapkan sesuatu. We want to get into action. Kami mau berinteraksi. But as we are gathering together, Tapi waktu kita sekarang berkumpul bersama-sama, we should always talk about Jesus. kita harus selalu bicara tentang Yesus. And there is no way you can talk about Jesus without talking about the Bible. Tidak ada cara lain bicara tentang Tuhan Yesus kalau kita tidak bicara tentang Alkitab. Is that right? Kira-kira benar nggak ya? Benar ya? Yes. So I want to remind you, I hope you can remember. If you can remember, you tell me you remember, alright? Ya, saya mau tanya dulu ya. Kalau nanti masih ingat, bilangnya ya masih ingat. I want to remind you about Hagar. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu tentang Hagar. Do you remember Hagar? Tahu Hagar? Hagar was a servant of Sarah. Hagar itu adalah pelayan dari Sarah. When Hagar was sent away from Abraham's house, Waktu Hagar diusir keluar dari rumah Abraham, he had to pass through the wilderness. dia harus masuk ke dalam padang belantara. In that wilderness, it came to a point where his water was over. Dia masuk ke padang belantara sampai di satu titik dia sudah kehabisan air. And she thought, probably I would die together with my son. Lalu dia pikir, karena aku tidak punya air, berarti aku harus mati di sini bersama anakku. Let me first of all drop my son. Pertama kali aku harus letakkan dulu anakku. She dropped the son a stone's throw away from herself. Kemudian dia letakkan anaknya satu lempar batu, ya, sejauh satu lemparan batu. Because she couldn't imagine to see by herself with her naked eyes how the son would die. Ya, karena dia tuh tidak mau jauh melihat anaknya mati gitu ya. He was sad sitting down somewhere. Kemudian dia duduk di satu tempat dengan perasaan sedih. But then the angel of the Lord came. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang. And the angel of the Lord gave her a message from the Lord. Lalu malaikat Tuhan memberikan pesan dari Tuhan. You and your son shall not die. You shall live. Kamu dan anakmu tidak akan mati. Kamu akan hidup.
Amen. Amen. Now, let's go to another story. Sekarang kita beralih ke cerita yang lain. I'm taking you to travel to Zarephath. Ya, saya mau membawa kita dengar cerita tentang janda Sarfat. One day, Prophet Elijah Satu hari Nabi Elia went to Zarephath. pergi ke Sarfat. When he was walking along there, suddenly he met a widow in Zarephath. She was busy collecting sticks. Satu hari waktu Nabi Elia berjalan ke Sarfat, dia melihat seorang janda itu sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu. And then he said to her, "Would you please give me food?" Lalu Nabi Elia katakan pada janda Sarfat itu, "Sudikah kiranya kau memberikan aku makan?" Ha, my Lord, have you seen what I'm doing? Janda Sarfat itu berkata, "Tuanku, kamu tidak lihat apa yang sedang aku lakukan? I am collecting sticks. Aku ini sedang mengumpulkan ranting-ranting. And at home, Dan di rumah, in my jar, di dalam bejanaku, I only have a little remaining oil and just a little flour. aku tuh cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung. If I bake bread, Kalau aku bikin roti, that would only be enough for me and my son. itu cuma cukup buat diriku dan anakku. Then we would just wait for our time to die." Setelah itu, kami tinggal tunggu waktu untuk mati. We're just counting our days. Kami ini tinggal menghitung hari. But then Elijah, on hearing that, the Spirit of the Lord ministered to him. Dan saat itu Nabi Elia mendengarkan suara Tuhan dari roh Tuhan yang berbicara kepadanya. And he passed the message to the widow. Dan dia sampaikan pesan itu kepada janda Sarfat. Look, I'm speaking to your life. Aku bicara dalam hidupmu. Make some bread for me, and then you and your son will also eat, and you and your son shall not die. You shall live. Ya, dengarkan aku. Kamu buatkan aku roti, kemudian aku makan dan kamu dan anakmu makan. Dan setelah itu kamu tidak akan mati. And then what happened? We all know. Dan You said setelah- you remembered, right? Ya, dan setelah itu tahu ya ceritanya ya, tadi katanya sudah ingat. And then the Lord multiplied her oil and her flour, and she continued to live and have enough for her and her son until the next season. Ya. Kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan itu melipat kali gandakan minyaknya, tepungnya sehingga mereka bisa terus makan sampai ke musim berikutnya. Have you been encouraged? Apakah saudara merasa ada semangat di situ? Wait, Dikuatkan? have you been encouraged? Apakah Bapak Ibu dikuatkan dari cerita-cerita itu? Amin. Wait, I'm not finished. Tunggu. Saya belum selesai. Let me take you to another story again. Ya, Can sa- I? Saya mau cerita yang lainnya. Boleh ya cerita ya? Do you remember Mary and Martha and Lazarus? Saudara ingat cerita tentang Maria, Marta, dan Lazarus? Do you? Ingat enggak? Ingat. One day, Mary and Martha sent a message to Jesus. Satu hari Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Yesus. Jesus, your best friend is sick and about to die. Please come. Yesus, sahabatmu mau mati, cepat datang. But you said you remember the story, right? Ya, tadi tahu ceritanya ya, sudah ingat ya ceritanya. So, to cut the story short, when Jesus came to Bethany, Untuk mempersingkat waktu, ceritanya Yesus datang ke Betania. but
when he came, they said, your friend Lazarus has died for 4 days. Dia katakan kepada Yesus, sahabatmu Lazarus itu sudah mati selama 4 hari. Take me there. Open the tomb. Yesus katakan, bawa aku ke tempat makamnya, buka kuburannya. Oh, no. Someone that has died for 4 days. How can I open the tomb? Loh, dia itu sudah mati loh 4 hari, gimana kita mau buka makamnya? It will be smelling. Itu sudah bau mayatnya. Do you think so? Kira-kira begitu, ya? But Jesus said, no, my friend Lazarus is not dead, but he was just sleeping. Lalu Yesus katakan, enggak. Lazarus sahabatku itu tidak mati, tapi dia sedang tidur. I said, just open the tomb. Buka saja kuburannya. And then you know what happened, right? Ya, dan kita tahu semua apa yang terjadi setelahnya. Only the living can hear the voice speaking. The voice of God said, rise, Lazarus, come out. Hanya orang yang hidup bisa mendengarkan suara waktu Yesus berkata, Lazarus, bangun, datanglah. And then he walked. He was alive. Dan Lazarus bangun dan dia berjalan. There is a golden thread in all my stories today. Ada satu benang emas dari berbagai cerita yang saya sampaikan hari ini. That everybody thought that they're going to die. Semua orang sedang berpikir kita akan mati. But then the word of the Lord is absolutely right and true. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. The word of God is alive and said, you shall not die, but you must live. Tuhan sendiri berkata, kamu tidak akan mati, tapi kamu pasti hidup. Amen. Amin. Now, I know that some of you may think that I hope there will be many more occasions like this. Mungkin dari Bapak Ibu berpikir kalau bisa acara seperti ini sering-sering ya diadakan. Because many times I used to feel like maybe this is the last provision I have. Karena seringkali kita merasa ini akhir hidup kita ini rasanya ini. I want to ask them something. Oh, saya mau tanya satu. Has any of you experienced Dari pengalaman Bapak Ibu, any of these stories I'm telling you? dari cerita-cerita yang sudah saya sampaikan siang ini, Or whose story here that is like the story of Mary and Martha in the death of their brother Lazarus? kira-kira di sini siapa yang punya cerita kehidupannya itu mirip seperti ceritanya Maria, Marta dan Lazarus? Not even a single one raised their hands. Ya, nggak ada yang tunjuk tangan ya. It's because your story is not that pathetic, I'm telling you. Ya, karena sebenarnya cerita-cerita hidup saudara itu tidak buruk sebenarnya, tidak terlalu menyedihkan. Today I'm telling you that Jesus loves you so much. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Today, the University of God and partners Hari ini Universitas dari Tuhan dan rekan collaborating with Yayasan Pondok Kasih, also known as the House of Love, bekerja sama dengan Yayasan Pondok Kasih to meet you here. untuk bisa bertemu Bapak Ibu Saudara hari ini. We are here bringing blessings for you. Dan dia ingin memberikan berkatnya buat Bapak Ibu Saudara. Not only physically, Bukan but hanya secara spirit, jasmani, tapi juga rohani. spirit, soul, and body. Tubuh, jiwa, dan roh. Have you all eaten? Sudah makan siang tadi? Those who were sick, you have gone to the medical
department, right? Ya, yang sakit tadi sudah diperiksa ya di klinik. And we still have something else for you today. Dan kami juga punya sesuatu buat Bapak Ibu hari ini. Okay, we just want to show you. Kami cuma ingin menunjukkan. Thank you. This we have for you, for each of you today. Ya, ini bingkisan yang akan diterima Bapak Ibu hari ini. Don't clap, just say thank you, Jesus. Ya, nggak usah tepuk tangan, katakan saja terima kasih Tuhan Yesus. This is the reason why I'm telling you, God's word never says you shall die, but you must live. Ya, ini yang saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah berkata kamu mati, tapi kamu pasti hidup. Amen. You know, this box, this container, Jadi dalam kotak ini, it contains 5 kilograms of rice. ya di dalam isinya ini ada 5 kg beras, We have oil, ada minyak goreng, sweet soy sauce, ada kecap, sugar. ada gula, What else again? apalagi ya? Saya juga lupa. We have detergent. Ada sabun, And also detergent. deterjen ya, sabun cuci, And also bath soap. ada juga sabun mandi. Look, I know that very soon what is inside here will finish. Am I right? Ya, dalam waktu yang singkat semua yang dalam kotak ini pasti habis ya. Do you agree with me? Ya, setuju ya. Yes. But this container will remain. Tapi kotaknya akan tetap ya. Is that right? Bener ya? Or do you eat container? Apa kotaknya ikut dimakan? Thank God. Puji Tuhan. Gitu. Thank God that you don't eat container. Ya, puji Tuhan. Nggak suka makan kotak berarti ya. Because one day when everything is over, Karena satu hari waktu isinya sudah habis semua, and then you're sad, dan Bapak Ibu lagi sedih, and you look at the corner of your place, dan lihat di pojok rumahnya, and you see this container, dan lihat kotak yang dulunya ada isinya, let this container speak to you. biarlah kotak ini berbicara kepada Bapak Ibu. Let this container remind you Biarlah of the kotak ini, message from the Lord you're listening today. biarlah kotak ini mengingatkan pesan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan hari ini. And as you're looking at this, Waktu Bapak Ibu lihat kotak ini, know something. tahu sesuatu, Keep it in your mind simpan dalam pikiran kita. that Hebrews 6 verse 19 says, Ibrani 6 ayat 19. it says that Jesus Christ is the anchor of our soul. Bahwa Yesus Kristus adalah jangkar dari jiwa kita. When you look at this container, Waktu kita melihat kotak ini, you see this logo, the University of God. lihat logonya Universitas dari Tuhan, Know that someone is somewhere. ingat ada seseorang di suatu tempat. We at the University of God, Kami dari Universitas dari Tuhan, we are praying for all of you. kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua di sini. What is our prayer? Apa isi doa kami? Our prayer says that the supply for more shall surely come in your life in Jesus' name. Doa kami bahwa Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu semua. Because Jesus loves you so much. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Amen. Amin. Now someone say, I shall not die. Katakan semuanya, saya tidak akan mati. I shall live. Saya pasti hidup. I believe Jesus.
Aku percaya Tuhan Yesus. I trust Him Aku percaya kepadanya for the supply for more. untuk kecukupan hidupku. Amen. Amin. May the Lord bless you in Jesus' name. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. So, I want you to go home with one message. What is that message? Saya ingin melepaskan dengan satu pesan pada Bapak Ibu semua. What Biarlah, have you learned today? kalau ada satu pesan untuk nanti kita bisa bawa pulang, pesan apa itu? What? Apa itu pesannya? Come here. Ayo datang ke depan, boleh? Come here. Ayo, maju ke depan. Let everybody hear your word. Ya, pesan apa yang dibawa pulang setelah kita pergi dari Keputih ini, dari tempat ini? Come here. Naik ke panggung. What is your name? Her name is Diana. So Diana, what is the message that you will take home? Ya, pesan apa yang Ibu Diana bawa pulang hari ini? Saya tidak akan mati, saya pasti hidup. Amin. Clap your hands. Ya, tepuk tangan. Put your hands together for Jesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. I want you to repeat one more time. I shall not die. Katakan sama-sama, saya tidak akan mati. I shall live. Aku pasti hidup. Because Jesus Karena Yesus loves me. mengasihi aku. Tell your neighbor. Katakan face ke your tetangganya, neighbor. kanan kiri. I shall not Aku tidak die. akan mati. Aku pasti hidup karena Yesus shall mengasihiku. live. Aku pasti hidup Because Jesus karena Yesus loves me. mengasihi aku. May God bless you in Jesus' name. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Masih mau lagi? Yesus, tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman dokumentasi, bisa dokumentasi? Bisa lebih dekat Pak Hari mungkin. Nama saya Diana, komunitas Keputih. Perasaan saya puji Tuhan, senang sekali dapat berkat Tuhan sebanyak ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah mati dan pasti hidup. Amin. Bu Margareta, Ketua Koordinator Mahkamah Taram. Pertama kali saya dari Ambon datang, saya tidak punya tempat tinggal. Saya nginap tidur di kuburan kayak begini sudah. Kuburan ini, waktu saya tidur di kuburan, kuburan kan begini sudah. Saya tidur begini. Saya alas dengan perlak robe-robe, saya tidur. Kalau mandi, saya mandi di kuburan itu yang sudah digali kuburan, langsung saya cuci pakaian di situ. Saya jual diri, kalau laris saya bisa dapat uang 5.000, saya bisa makan. Kalau saya tidak pacaran, saya tidak bisa makan. Saya ke Pantai Asuhan, saya minta air untuk saya minum.
Saya hidup sendiri, saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya keluarga. Hidupnya dulu tidur di Wonokromo, tidur di Kali Taman Bungkul, saya tidur di stasiun kereta api, saya tidur di kuburan Kembang Kuning. Dari tahun 2006 saya ikut Pondok Kasih. Saya tidak punya rumah, saya hanya kos 800.000. Saya memang butuh uang untuk bayar kos-kosan. Saya rasa saya hidup, bukan saya mati. Walaupun sakit penyakit banyak saya alami, tapi saya kuat. Walaupun saya pegang tongkat, tetapi saya kuat menghadapi semuanya. Saya pikir cepat sama Tuhan. Biasanya 1 kilo. Rasa saya luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Dia hanya uang untuk saya bayar kos-kosan. Begini, kami dari University of God ini mendengar penderitaan ibu, tergerak hati untuk menolong sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas. Nanti Tuhan yang membalas pelayanan dan kesehatan supaya diberkati tambah banyak, berikan kekuatan pelayan dimanapun. Tuhan memberkati banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Kau sudah berkati saya pada siang hari ini. Saya tidak sangka Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sudah menolong saya tetap setia apapun terjadi dalam hidup saya tetap semangat. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dear Prophet Yasin from the University of God, we would like to thank you so much for sharing the love of Christ to our community people. It was really amazing. And also all the gifts, the staples, and all the containers. It was a very great blessing for our community. Bapak-bapak yang dari University of God, kami ucapkan terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Bersyukur untuk kontainer yang diberikan, untuk barang-barang yang diberikan yang berupa sembako. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya. You have brought the blessings to our community people, and we look so happy and so grateful to God and to all of you. Anda telah membawa sukacita yang luar biasa kepada komunitas-komunitas kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. And the message of God is wonderful. Dan firman Tuhan ini luar biasa. They know that they are not going to die, but they are going to live. Karena apa? Karena mereka tahu mereka tidak akan meninggal, mereka akan hidup.
Praise the Lord. Thank you so much for all that you have done to our people this afternoon. Puji Tuhan, terima kasih luar biasa sekali lagi untuk semua yang Anda sudah lakukan kepada komunitas kita sore hari ini. God bless you. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih. Praise the Lord. Puji Tuhan. I'm very thankful to God to be here today. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena saya bisa berada di tempat ini hari ini sekarang ini. And definitely on behalf of the University of God. Dan atas nama University of God atau Universitas Tuhan. I would like to say thank you from the bottom of our heart. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. We appreciate people. Kita menghargai orang. We appreciate your hard work today. Kita menghargai kerja keras kalian semua malam hari ini. How many people that have smiled because of you Berapa today? banyak orang yang senyum karena Bapak Ibu sekalian hari ini. Clap for yourself. Kita tepuk tangan untuk kita semua. And clap for Jesus. Dan untuk Tuhan Yesus pastinya. The University of God and partners. Tapi kami dari University of God dan rekan-rekan have something for you today. Memiliki sesuatu buat teman-teman hari. We have this for you. Kita memiliki ini untuk saudara. This is a gift from the University of God. Ini our love gift for you. Ini adalah tanda kasih dari University of God bagi teman-teman. Just for your information. Untuk okay. informasi teman-teman. That this is not a change. Ini bukan receh. This has been allocated from the beginning of this charity. Dana ini sudah dialokasikan dari pertama kali waktu kita berdiskusi tentang acara hari ini. It is specially for you. Ini khusus untuk saudara. You are Christ's worker. Karena apa? Teman-teman adalah pekerjanya Tuhan. Who should bless you if not Christ himself? Siapa yang harus memberkati saudara kalau bukan Tuhan sendiri? The University of God has allocated. Tapi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya, University of God sudah mengalokasikan over 1,000 pounds. Sebanyak lebih dari 20 juta. For all of you. Untuk teman-teman semuanya. Put your hands together for Jesus. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Do you know that Jesus loves you? Saudara tahu kan kalau Tuhan itu mencintai saudara dan saya dengan luar biasa? This is not a way for us to say, this is our payment to your word today. Ini bukan cara kita untuk memberitahu, oh ini loh bayaran Anda untuk pekerjaan Anda hari ini. You are too dear in the sight of God. Karena teman-teman semua sangat berharga kata Tuhan. For the work and for the smile that you bring out from the heart that loves Jesus, nothing can reward you for such an act. Untuk kerja keras dan untuk senyuman yang teman-teman sudah berikan tadi sepanjang hari. Gak ada hal yang bisa mereward atau memberikan hadiah yang keluar dari dalam hati. Yang mengasihi Tuhan. Gak ada harga yang bisa membayar hal tersebut. Only God can reward you. Hanya Tuhan yang bisa membayar atau memberkati saudara. All the staff of the House of Love Foundation. Kami ingin memberitahukan ke teman-teman semua yang tergabung di Yayasan Pondok Kasih. We love you dearly. Kami mengasihi teman-teman luar biasa. But Jesus loves you more. Tapi Tuhan Yesus mencintai kita lebih lagi. Inside here there's also a card. Dan di dalam amplop ini ada kartu juga. Our thank you letter. Ucapan terima kasih dari kami. You can keep that letter from us. Dan teman-teman bisa simpan kartu. And anytime you see that card. Dan setiap kali teman-teman, Bapak Ibu melihat kartu ucapan terima kasih tersebut. Let your faith be encouraged. Supaya iman saudara bisa ditimbulkan. That you are dear in the sight of God. Dan paham kalau engkau berharga di mata Tuhan. Because of the work that you render in God's kingdom. Karena kata-kata yang Tuhan timbulkan
di dalam hati saudara melalui kerajaannya. This is just the beginning of our relationship. Dan biarlah ini menjadi suatu permulaan dari hubungan kita. And we pray for a long-lasting relationship. Dan kami berdoa untuk bisa hubungan yang panjang. Of course, for Christ's sake. Dan yang pasti untuk Tuhan saja. And for the glory of His name. Dan untuk kemuliaan namanya. Our leader from the University of God, Prophet Rasin, would like to greet you and personally say his gratitude to you. Dan jangan pergi kemana-mana karena pimpinan kami di University of God di Inggris, Nabi Rasin akan menyambut atau menyapa teman-teman secara langsung. And definitely also to greet you, the founder and the CEO of the House of Love Foundation. Dan juga menyambut Mama Hana dan kenalan Mama sebagai pendiri dan CEO dari Yayasan Pondok Kasih. Thank you. Oh, look at that. Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. Wow, today is a big day for us and for you. We want to give thanks to God for giving us the grace to be with you today. Here's Ruth, my wife, and I. And we are your servant. I came to your country in 2006 when Prophet Joshua came. I remember. And the program we did in House of Love. This is a time to remember him and the good works God used him to do in people's lives all over the world. We want to tell everybody in this Easter period that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is the head of the church, which is his body. Yeah. All of us, you and me, we are members of the body by one spirit. What makes us one is the Spirit of Christ. We want to thank you for using your time, your energy, your effort to attend to those who needed you most today. We should not forget when Jesus came, he attended to the needy, and he never rejected anyone who came to him for help. His love, his compassion can never change. His power can never change. The lepers, those who cannot walk, those who cannot see, the blind, they run to him and he attended to them and set them free. He delivered the oppressed, healed the sick, and proclaimed the gospel of salvation freely to everybody. His mission is our mission. Here we are today at the University of God to follow the footsteps of Jesus Christ. I want to thank Mama House of Love. I remember her. To have such heart to attend to your people, those who are helpless, is something uncommon, and that rejoices the heart of Jesus. I want to tell her. I want to tell her to remember the words of Jesus. I was naked, you clothed me. I was abandoned, you visited me. I was in prison, you visited me. I was in a graveyard, you came and gave me food. I was helpless, you helped me. Remember the words of Jesus. May God reward you for your lifetime service for him in Jesus' name. May God give us the grace and the love to follow your footsteps because you are led an imprint that changed people's life positively. So here we are today. We give thanks to God for the ability that comes from Christ. And we are one by the same Spirit of Christ. Thank you so much. We can reward you for what you have done. Because the love of heart, no one can purchase it. The reward can only come from Jesus. I pray the Lord bless you today in the name of Jesus. And I pray those who attended today, those to whom you give medication, those to whom you receive foodstuff, they not only receive foodstuff, the grace of God flow to touch their life in a positive way, in Jesus' name. I just want to say thank you so much from our hearts for all the love that you've showed today. Not just today, but everything you have been doing. God is aware.
As you continue to plant your love, your time, your effort, your energy, know that surely you will reap a great reward in Jesus' name. We love you, and I want to echo the words of Cindy earlier. Thank you for accepting our thank you. And I also want to appreciate all the family and partners of the University of God in Indonesia. They are our family, and we are so happy that God has joined us together. This is a relationship that is just starting because it's centered in Christ Jesus. God bless you. So as we said, we can't reward you. The reward can only come from heaven. That's why we are here to pray for you. Amen. We're going to lift our prayer to the Father in the name of Jesus, for him who knows you better, who knows your heart, who knows your need, that the Lord from heaven will touch your life in a special way in the name of Jesus Christ. So prepare your heart for a special touch from Jesus. Get ready as Rasim wants to pray for you. Believe that the Holy Spirit will touch your heart in a special way. So right now, begin to turn your heart to Jesus. In your heart, you ask the Lord what you want him to do for you. The Bible says, he who comes to Jesus must know that Jesus he exists, and he is a rewarder. Distance is not a barrier. We all know Jesus is everywhere. He's the same yesterday, today, and forever. And the Holy Spirit is omnipresent. His power is omnipresent. We don't want any hindrance. If in your heart there is somebody that hurt you, somebody you need to forgive, this is the time. Open your heart and forgive that person, no matter what that person has done to you. Forgive her, because Jesus is going to touch your heart today if you believe. If somebody has done something bad, you are in pain, you have offense in your heart, please remove that offense and forgive. Because Jesus said in the book of Matthew chapter 5, verse 24, when you come to me with your prayer and offering, forgive your brother and come. Please take time to forgive. Release forgiveness so your heart can be free to receive from God. Take your time to forgive. And when your heart is set, you come before me. Take your time to forgive. Take your time to forgive. Ambil waktu untuk mengampuni sebelum Anda menerima dari Tuhan. Forgiveness is a bridge to our future. Forgiveness is a bridge to the heart of God. When you forgive, God will receive you. Ya. Right now, get yourself ready. In the name of Jesus. Salam surgawi, saya Petrus dan ini istri saya Aquinata. Kami dari Indonesia. Profesi istri saya sebagai suster. Dari tahun 2014 saya sudah mengalami kakinya kram, kadang kencing keluar darah. Di saat saya beraktivitas, pinggang saya terasa sakit, panas, malam susah tidur. Waktu itu tahun 2014 saya ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa ada bermasalah dengan ginjal. Sesudah dari rumah sakit, saya mengkonsumsi obat untuk pengobatan ginjal. 2020, saya kembali ke rumah sakit untuk mengecek. Sampai dianjurkan USG sama dokter di rumah sakit. Ternyata ginjal saya mengalami kebengkakan karena batu ginjal. Akhirnya saya mulai pengobatan dengan obat alternatif untuk memecahkan batunya itu dan mengurangi rasa sakit. Hidup sehat, makan sehat, sudah saya jalani. Olahraga, dianjurkan dokter minum air, sudah saya jalani semua. Sampai-sampai saya itu gak bisa tahan sakitnya itu. Akhirnya tahun 2023, saya kembali ke rumah sakit karena sakit saya semakin parah. Setelah di rumah sakit, dokter dianjurkan untuk USG ulang untuk mengetahui apakah benar itu batu ginjal yang sudah menyumbat saluran kencing saya. Setelah USG, kondisinya ginjal itu udah bengkak, terus batunya sangat banyak. Setelah itu, dokter dianjurkan untuk laser. Dan laser itu, alatnya itu dimasukkan ke alat reproduksi saya. Itu sangat sakit sekali. Setelah di laser, itu pun tidak berhasil. Akhirnya dokter dianjurkan lagi untuk SWL. Ditembak selama 1 jam, 5.000 kali tembakan. Dan itu juga sangat sakit. Tidak berhasil juga. Nggak ada yang pecah. Akhirnya saya juga merasa kayak putus asa. Untuk kesembuhan ginjal saya juga sudah saya usahakan dengan mengeluarkan uang yang banyak. Hidup sehat,
makanan sehat, olahraga sudah saya jalani semua. Terapi sudah saya lakukan semua. Habis uang banyak, nggak ada hasilnya. Stres. Tahun 2023 akhir, saya operasi ginjal sebelah kiri. Dokter mengeluarkan batu satu. Itu pun tidak semua berhasil dikeluarin. Karena batunya sudah melengket dinding ginjal. Semisal dikeluarin, semua akan membahayakan hidupnya saya juga. Bisa meninggal. Tahun 2024, bulan Januari, saya melakukan operasi ginjal yang sebelah kanan. 3 batu berhasil dikeluarkan sama dokter, tapi tidak semua juga. Ini hasil pemeriksaan radiologi ginjal saya setelah operasi kiri dan kanan. Ternyata masih ada batu juga hingga saat ini. Dan setelah dioperasi, sejak itu luka operasi saya mengeluarkan cairan. Setelah itu saya kembali ke rumah sakit untuk konfirmasi. Saya sering masuk ke rumah sakit hingga saya nggak bisa beraktivitas. Sampai saya putus asa. Saya iri lihat orang di pinggir jalan, di bawah kolong jembatan. Ternyata mereka lebih sehat daripada saya. Saya sempat putus asa itu tanpa sepengetahuan istri, saya hampir bunuh diri. Waktu itu udah ngambil barang tajam, pisau. Saya lari keluar karena saking stresnya saya. Dan dalam pikiran saya nggak ada harapan untuk hidup lagi. Saya nggak pernah cerita sama istri saya. Saya berpikir sebagai kepala rumah tangga nggak ada artinya. Pada saat itu saya melihat suami saya sakit. Saya tidak mau sedih untuk di depan suami. Karena dia sudah sakit, saya takut dia untuk stres. Jadi saya selalu menguatkan suami saya. Jadi apapun yang dokter katakan harus lakukan tindakan-tindakan ini, saya akan segera untuk menyelesaikan apa yang dokter anjurkan. Karena saya tidak sanggup untuk melihat suami saya ini penuh dengan kesakitan yang luar biasa. Pada saat itu suami saya sakit, setiap kali telepon, itu pasti suami saya itu menjerit-menjerit sakit. Dia kesakitan, dia harus lari di rumah sakit. Dia bawa motor, dia tidak tahan bawa motor sendiri sampai tidur di trotoar. Sampai nyerinya reda, dia baru lanjut ke rumah sakit lagi. Saya percaya bahwa semua mujizat, semua kesakitannya suami itu kami percaya ada kesembuhan. Karena kami percaya semua bilur-bilurnya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan suami saya. Saat Universitas Tuhan kemarin datang berkunjung ke Yayasan Pondok Kasih di Indonesia, kebetulan saya kemarin berada di Yayasan Pondok Kasih dan mengikuti ibadah saat itu. Waktu kemarin Prophet Prasin menawarkan untuk mendoakan, saya langsung maju. Di dalam pikirannya saya mau mendoakan suami agar cairannya dia itu dihentikan karena sudah mengeluarkan cairan hampir 1 bulan lebih. So, if anybody want to have a touch from Jesus, please, you can come one by one. Open your heart to Jesus. I will pray for the Lord to visit your life. I want Jesus to visit your spiritual life, emotional life, physical life. Suami yang operasi 2 bulan tapi sampai saat ini masih cairannya keluar terus dari ginjal. Terus sama saat ini ponaan yang sedang kritis di ruang ICU belum sadar sudah 3 hari. He's asking for prayer for her husband. That liquid came out from his stomach. He has undergone operation 2 times in his kidney. And also prayer for the knees complication in the lungs and low hemoglobin. We're going to use our body as proxy for the husband, because the Bible says they are one. Sebagai penghubungnya, karena Alkitab katakan suami istri itu satu. Tell her to place her hand where the husband has problem on her body. Tangan di mana suaminya punya masalah. And let her face me. Father, in the name of Jesus Christ. Lord, you have said they are one flesh. Father, in the name of Jesus Christ,
touch the husband, Lord, anywhere he is, in the mighty name of Jesus Christ. Let your healing anointing flow through her body in the name of Jesus and touch him, Lord. Visit him, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus. Remove that affliction. Dan saat itu saya didoakan dan saya di pertengahan didoakan itu saya merasa saya itu dilempar dan saat itu saya terjatuh. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus Christ. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. Lord, Father, touch any part of the organs that are damaged and be restored in the name of Jesus Christ. Restore them, restore them, restore them, restore them, Lord. Restore the husband, restore them in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the blood of Jesus Christ. Be released from all pain in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you. I'd like to stand up. Tell her Psalm 121. Oke, baca Mazmur 121. Saya dikasih ayat Mazmur 121 kemarin. Akhirnya sampai di rumah saya baca dan saya kasih ceritakan ke suami, ini ayat ini harus diimani dan harus berkata-kata setiap hari. Sebelum tidur saya membaca dan berdoa. Setelah itu bangun pagi saya tetap baca dan berdoa dan berangkat ke tempat kerja. Jam 12 siang saya ke kamar kecil untuk buang air kecil. Saya nggak tahu keluar batu. Benar-benar mujizat itu nyata. Bahwa saya telah dimenangkan. Ini adalah foto batu ginjal di saat saya buang air kecil. Saya menangis itu karena kok sampai Tuhan itu kok sampai menghancurkan batu. Kemarin kan saya doa untuk menghentikan cairan, tapi Tuhan kasih untuk yang luar biasa untuk mengeluarkan batu. Karena batu itu yang membuat sumbatan-sumbatan di dalam ginjal suami saya. Doa itu bukan secara langsung, tapi saya dijama dengan secara Zoom. Dan itu pun juga saya, bukan suami saya yang didoakan, tapi lewat saya kemarin. Memang benar yang Pak Prophet bilang kemarin, kita suami istri adalah satu. Jadi kemarin saya dianjurkan untuk menaruh tangan di mana tempat suami sakit. Tell her to place her hand where the husband has problem on her body. Tangan di mana suaminya punya masalah. And let her face me. Father, in the name of Jesus Christ. Saya menaruh tangan di sebelah kanan dan saat itu didoakan sama Prophet. Dan setelah itu, puji Tuhan, hari ini kami dikasih mujizat yang luar biasa. Sampai batunya bisa keluar. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan saya kesembuhan yang sempurna. Dan saya akan memberikan kesaksian yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Universitas Tuhan. Terima kasih Prophet Rasin sudah mendoakan suami saya sehingga batunya tadi sudah keluar. Tuhan Yesus memberkati. Setelah batu ginjal saya keluar pada minggu yang lalu, saya kembali ke rumah sakit. Saya disuruh dokter foto rongsen untuk melihat hasilnya kembali. Setelah foto rongsen, kata dokter, fungsi ginjal semua saya sudah kembali normal semua. Dan keesokan harinya kita kembali ke dokter untuk melepaskan kateter. Setelah kateter dilepas, setibanya di rumah, saya membuang air kecil dengan normal hingga saat ini tanpa alat bantu. Puji Tuhan, saya diberi kesembuhan oleh Tuhan. Dari pengalaman saya
dari sakit ginjal mengajarkan saya untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu bersabar, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaannya, kita selalu berdoa. Saya sebagai istri sangat bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena berjalannya waktu Tuhan memulihkan dan menyembuhkan suami saya. Bukan dari penyakitnya saja yang disembuhkan, tapi mulai dari sifat, kesabaran. Jadi suami saya dulu yang orangnya tidak sabaran, suka emosian. Jadi puji Tuhan sekarang itu sudah mulai sabar. Karena mulai dari sakit itu mulai sabar sekali, terus mulai sayang dengan istri. Saya sangat bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia merubah suami saya dengan dikasih penyakit sakit yang begitu luar biasa, dan di saat itu suami saya mulai mendekatkan diri. Yang dulu untuk doa saja itu sangat susah, baca firman, untuk mendengarkan lagu rohani itu sangat susah. Sekarang puji Tuhan kadang-kadang suami yang selalu mengingatkan untuk doa, untuk dengar lagu rohani lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat suami saya sakit, kami dalam terpuruk apapun, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami dan tidak pernah kasih kami kekurangan sedikit pun. Di saat kami banyak sekali untuk butuh biaya, tapi Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Saya sebagai istri tidak pernah bayangkan betapa Tuhan Yesus itu bisa kasih kami kekuatan. Kami tidak pernah pikirkan biaya rumah sakit yang begitu besar itu, Tuhan selalu cukupkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah menyembuhkan suami saya, sudah pulihkan rumah tangga kami yang masih kecil ini. Oh, we thank you, Jesus Christ, for the healing that God has done in the life of our brother, Petrus, and also his wife. Truly, to human strength, this would not be possible. But it's very clear that the Lord has done it. The Lord has brought healing. And truly, distance is not a barrier. Seeing the pain that they had gone through, the University of God and partners have provided a sum of 500,000 rupiah to support them in this situation. Ini adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih University of God dan partners sudah memberikan kami donasi. Saya bersama istri saya berterima kasih. Kami sangat membutuhkan saat ini ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak untuk donasinya. Ini sangat berharga buat kami karena saat ini kami sangat membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Pak Anang dari Surabaya. Kesan-kesan mengenai Baksos UOG kemarin itu pembagian sembakonya begitu luar biasa. Gak kepikirkan begitu banyak komunitas yang merasakan sukacita. Mereka kebanyakan sampai tidak bisa membawa itu banyaknya sembako yang dibagikan komunitas, padahal di dalamnya sendiri merasa kok kita gak dapat ya. Padahal di luar pikiran, setelah baksos itu ada acara ibadah di atas di hall, ternyata berikan amplop berisi uang sangat membantu untuk kehidupan ke depannya. Ternyata berkat itu melebihi apa yang kita pikirkan. Setelah itu pihak UOG Prophet Resin mendoakan siapa yang mau didoakan sebelum didoakan sakit pinggang. Kalau naik motor itu terasa sakit banget, apalagi kalau kena jalan nggak rata tuh terasa sakit banget. Kepala ini sering pusing sama pinggang cacat. Okay, he's asking for a prayer that he has headache and also back pain. Okay.
Father, in the name of Jesus Christ, Lord Jesus, your favor and mercy, speak for him. All that pain, headache and back pain are commanded to leave in the name of Jesus. Dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ, the headache leave in the name of Jesus Christ. Penyakit pergi. I say leave in the name of Jesus. Pergi di dalam nama Yesus. I say out in the name of Jesus. Keluar di dalam nama Yesus. Be released in the name of Jesus Christ. Lepaskan di dalam nama Yesus. Be released in the mighty name of Jesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Turn the back. Tarik balik badannya. In the name of Jesus Christ. That back pain I commanded to leave in the name of Jesus Christ. Be restored in the name of Jesus. Lepaskan di dalam nama Yesus. Lord, your healing power flow through the body. In the name of Jesus. Turun atasnya dalam nama Yesus. Through the brain, the nerves, the back, the spinal cord, be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus Christ. Turunkan kesembuhanmu atasnya dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa. In Jesus Christ's name. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Thank you, Jesus. It's free. It's free. Saya didoakan di pinggang ini, waktu saya didoakan oleh Prophet Resin, ada urat kaki bawah ini sampai ke atas ini ketarik sampai ke 3 kali. Sebenarnya ada yang menarik. Setelah didoakan sampai rasanya mau jatuh tapi tak tahan karena aku merasa malu. Setelah didoakan pulang kami merasakan kok naik motor jadi rasa enak. Jadi habis didoakan Prophet Resin rasa enak naik motor. Begitu tak coba dengan kecepatan lebih tinggi kok gak terasa. Tak coba lagi gak terasa. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit pinggang saya berkat doa Prophet Resin. Setelah didoakan Prophet Resin enak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Prophet Resin atas doanya. We want to pray for the ministry from the House of Love. Doa untuk pelayanan dari Pondok Kasih. We join hands together. Mari kita berpegangan tangan bersama. Father, in the name of Jesus Christ, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, we commit this ministry. Kami serahkan pelayanan ini. We commit the House of Love Kami serahkan Yayasan Pondok Kasih to the God of heaven. kepada Tuhan. Lord, by your name, Jehovah Jireh, Oleh namamu Yehova Jireh, provide for this ministry. I pray today in the name of Jesus Christ. aku berdoa padamu di dalam nama Yesus Kristus. Provide for all the needs of this ministry in the name of Jesus. Sediakan untuk segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Provide in the name of Jesus. Sediakan di dalam nama Yesus. Father, send the people of heart to this ministry, to bless this ministry in the name of Jesus. Orang-orang yang memiliki hati pada pelayanan ini di dalam nama Yesus Kristus. Father, fill them with your love to continue to attend to the needy in the name of Jesus. Isi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Every single person is here present. Receive blessing from you today in the name of Jesus Christ. Untuk setiap orang yang ada di sini, Their finances be blessed. Their home be blessed. Their life be blessed in the name of Jesus. segala hidupmu diberkati di dalam nama Yesus. Father, commit yourself to this ministry. I pray today in the name of Jesus. Pour out the blessings of heaven in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Pour the love of heaven in the name of Jesus. This is a house of love. Love never fails. In the name of Jesus. Father, blessing come, success, victory in the name of Jesus Christ. Berikan kesuksesan dan kemenangan pada pelayanan ini dalam nama Yesus Kristus. Lord, I pray you begin to open a new door for the expansion of this ministry in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Terbuka untuk pelebaran dari pelayanan ini di dalam nama Yesus Kristus. We cover the house of love with the blood of Jesus. Kami lingkupi keluarga ini, kami lingkupi pelayanan ini dalam darah We Yesus cover the Kristus. workers, every one of you, with the blood of Jesus. Dan juga setiap pelayannya yang bekerja. Holy Spirit, begin to fill them with your presence, fill them with your presence, fill them with your presence, fill them with your love, fill them with your strength. In
In the name of Jesus Christ. Hadiratmu, dengan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Remain blessed and be blessed in the name of Jesus. Tetaplah diberkati dan diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus. We pray for the leaders of this organization. Kami berdoa untuk pemimpin dari organisasi ini. Father, fill them with wisdom. Penuhi mereka dengan hikmat-Mu. Fill them with your strength. Penuhi mereka dengan kekuatan-Mu. Fill them with your love and power. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu. And your divine blessing in the name of Jesus Christ. Berkatilah Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amen. 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 Thank you so much. A million thanks are not enough. I say thank you once again for you. Thank you for your love. Thank you for what you have done today. We stand in prayer and I expect to hear testimony of God's goodness in your life today. Saya akan terus berdoa dan kami mengharapkan untuk mendengarkan kesaksian dari Anda di dalam nama Yesus. We have prayed to the one who has capacity to change your life. Kita sudah berdoa kepada Tuhan untuk merubah kehidupan Anda. And I trust in the name of the Lord Jesus to visit your life today. In Jesus' name. This is reward. Saya bahwa Tuhan akan mengunjungi hidup Anda di dalam nama Yesus Kristus. Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you in Jesus' name. We love you, but Jesus loves you more. Saya Ibu Swan dari Yayasan Pondok Kasih Surabaya, Indonesia, mengucapkan terima kasih pada UOG, University of God. Terima kasih untuk pelayanan charity, membagikan makanan, kotak, dan yang paling penting adalah firman Tuhan yang begitu menguatkan. Enggak cuma makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Yang paling berkesan adalah waktu Cindy menyampaikan bahwa kontainer yang berisi sembako itu One day when everything is over and then you're sad and you look at the corner of your place and you see this container, let this container speak to you. Let this container remind you Biarlah of the kotak ini message from the Lord you're listening today. Know that someone is somewhere. We at the University of God, we're praying for all of you. What is our prayer? Our prayer says that the supply for more shall surely come in your life in Jesus' name. Because Jesus loves you so much. Amen. Amin. Untuk staff, biasanya yang mendapatkan berkat itu adalah komunitas saja. Tetapi ini kita mendapatkan berkat secara surprise. Kami sampai heran karena biasanya yang dilayani adalah komunitas. Tetapi kami pun mendapatkan pelayanan prima. Saya pikir itu juga merontokkan semua kecapean kita pada saat kita sudah melayani mereka. Dan kami pun merasakan bagaimana Tuhan tolong kami mulai dari luar negeri dikirimkan untuk Indonesia. Ini membuat iman kami terbangun bahwa pelayanan untuk Tuhan itu tidak sia-sia dan itu sangat memberkati kami sehingga kami lebih bersemangat lagi di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih UOG. Terima kasih University of God. Saya Anita dari YPK Surabaya. Saya sungguh sangat diberkati dari kegiatan Baksos UOG. Saya di bagian anak-anak diberkati. Mereka sangat sukacita, mereka senang sekali dengan berkat yang sudah diberikan. Saya juga merasa diberkati. Dari awal saya sudah merasakan sukacita yang luar biasa. Selesai baksos, kami disuruh berkumpul di hall. Kami didoakan bersama dan makan dan terima berkat. Berkat itu yang tidak pernah kami duga-duga. Kami menerima berkat itu dengan sukacita. Kemudian ada yang spesial lagi. Saya didoakan oleh Prophet Rising. Saya dan suami, keluarga kami diberkati.
Terima kasih UOG, terima kasih Prophet Raisin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberkati kehidupan kami. Amin. Nama saya Neni dari YPK Surabaya Indonesia. Saya salah satu volunteer yang ikut packing waktu acara IUG itu, dan saya melihat begitu luar biasanya bingkisan itu. Saya sendiri yang ikut packing itu rasa senang. Dalam hati saya, coba saya dapat ini luar biasa. Tapi itu bukan bagian saya. Juga setelah selesai ibadah, orang-orang yang dari komunitas itu waktu keluar dibagikan, saya juga ikut membantu karena kebanyakan lansia. Kita membawakan bingkisannya ke dalam kendaraannya. Dan memang berat. Setelah acara itu semua selesai, kami diingatkan untuk ke hall di atas untuk kami mau makan bersama. Tiba-tiba Kak Cindy itu mengeluarkan amplop untuk kalian yang bekerja. Wow, saya rasanya Tuhan terima kasih, karena terus terang bagi kami orang di sini itu sudah tanggal tua, artinya sudah akhir-akhir dari bulan, nyata Tuhan masih memberkati kami. Dan pada waktu dibagikan makanan, saya bilang waduh luar biasa, karena rotinya enak, makanannya enak, dan minumnya es degan. Pelajaran yang saya dapat waktu kasih di khotbah itu, kamu tidak akan mati tapi kamu hidup. Benar. Waktu kasih dibagikan amplop itu benar, saya akan hidup, dapat hidup saya untuk melanjutkan kehidupan saya. Itu membuat saya benar-benar senang karena Tuhan itu yang memperhatikan kita. Lewat IUG kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita. Amin.